Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil dari buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa berbasis OB dan SCL karya Ibu Mia Kusmiati tentang perencanaan produk dan desain produk. Yang pertama ada pengertian perencanaan produk baru. Perencanaan produk baru adalah proses merancang dan menyiapkan produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar. Proses ini membantu perusahaan menciptakan produk yang lebih relevan, memiliki nilai jual, dan dapat bersaing secara efektif. Perencanaan juga memastikan bahwa ide yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya teori menurut para ahli. Yang pertama ada teori menurut Chikan pada tahun 2019. Perencanaan produk harus disesuaikan dengan perubahan dan siklus hidup produk. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyesuaikan inovasi dan strategi agar tetap kompetitif. Yang kedua ada menurut Mitek et al. Pada tahun 2020. Perencanaan produk modern perlu menggabungkan produk dan layanan agar nilai produk meningkat dan berumur lebih panjang. Pendekatan ini juga mendukung upaya keberlanjutan. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan produk. Perencanaan produk memiliki tujuan utama yaitu agar proses pengembangan berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Melalui perencanaan, risiko kegagalan dapat dikurangi karena keputusan diambil berdasarkan analisis pasar. Selain itu, perusahaan bisa menentukan mana yang harus dikembangkan, diperbaiki, atau diperkuat sebelum produk itu diluncurkan. Selanjutnya ada proses perencanaan produk. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Proses dimulai dengan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen agar produk yang dibuat lebih tepat sasaran. Yang kedua ada menganalisis peluang pasar. Perusahaan melihat apakah ada peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan, termasuk tren dan perubahan lingkungan. Yang ketiga ada mengembangkan dan memilih konsep produk. Berbagai ide dikumpulkan, kemudian dipilih konsep yang paling memungkinkan untuk dikembangkan. Selanjutnya ada membuat desain awal produk. Konsep yang dipilih mulai diwujudkan dalam bentuk desain agar dapat diuji dan dievaluasi. Yang terakhir ada menyelaraskan dengan strategi perusahaan. Perencanaan harus sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan agar produk mendukung arah bisnis secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada implementasi dan peluncuran produk. Pada tahap implementasi, perusahaan mulai memproduksi produk secara lebih besar, menyiapkan strategi pemasaran, serta merencanakan distribusi dan promosi. Peluncuran produk menjadi momen penting karena menentukan apakah produk dapat menarik perhatian konsumen sejak awal. Keberhasilan peluncuran biasanya berdampak langsung pada posisi produk di pasar. Selanjutnya ada evaluasi setelah peluncuran. Setelah produk itu berhasil diluncurkan, perusahaan melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana respon pasar. Pengamatan dilakukan pada umpan balik pelanggan, performa penjualan, serta masalah yang mungkin muncul. Dari evaluasi ini, perusahaan dapat menentukan langkah perbaikan, pengembangan yang lebih lanjut, ataupun strategi pemasaran yang lebih efektif agar produk tetap kompetitif. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya adalah perencanaan produk baru adalah proses penting yang membantu perusahaan menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan dan mampu bersaing di pasar. Melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pengembangan konsep, pengujian hingga peluncuran dan evaluasi, perusahaan dapat mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan produk. Dengan memahami teori para ahli dan mengikuti proses perencanaan yang terstruktur, produk yang dihasilkan dapat memberikan nilai, manfaat, serta keunggulan yang berkelanjutan bagi konsumen maupun perusahaan. Demikian pemaparan materi yang sudah saya bahas tentang perencanaan produk baru yang diambil dari buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa berbasis OB dan SCL.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.